Kades dari Desa Dendun. Nah, jadi kami ada tugas Bu dari MK Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, yaitu tentang disuruh turun ke desa-desa Bu, tentang permasalahan desa. Jadi kami tertarik dengan Desa Dendun, tentang permasalahan Karang Taruna ya Bu. Sebelumnya kami udah wawancara Bu Sekretaris Desanya. Nah, jadi kami udah menyusun beberapa pertanyaan dari kelompok kami, yaitu kelompok jaring. Yang pertama itu bagaimana kondisi Karang Taruna di Desa Dendun dalam mengatasi permasalahan di Desa Dendun, Bu? Baik, terima kasih. Kalau untuk kondisi Karang Taruna di Desa Dendun sendiri itu seperti Desa Karang Legisebes itu aktif, ya. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan itu memang walaupun tidak aktif, tapi di suatu waktu tertentu, misalnya ada kegiatan yang urgent, itu mereka untuk segera melakukan koordinasi. Oh gitu Bu. Iya. Nah, untuk pertanyaan kedua ya Bu, di antara masyarakat dan pemerintah, apakah memiliki kerjasama dan tanggung jawab terkait dalam hal kebijakan pemberdayaan Desa Dendun, Bu? Ya, baik masyarakat dan pemerintah desa sendiri memang kita memiliki kerjasama dan tanggung jawab, tidak hanya di pemberdayaan ya, kita semua aspek masyarakat, aspek kehidupan lah ya, baik itu pembinaan, pemberdayaan, lingkungan dan sosial. Jadi memang kita ada kerjasama dan tanggung jawab masing-masing lembaga desa seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan dan apakah mendapatkan tanggapan yang baik atau tidak oleh masyarakat? Upaya yang dilakukan kita melibatkan masyarakat ya. Jadi kegiatan apapun kita melibatkan masyarakat, kita undang baik itu di lembaga desa, BPD, LPM, kemudian Karang Taruna, PKK, Posyandu, lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Dan alhamdulillah sejauh ini untuk Desa Dendun setiap kita undang itu masyarakatnya aktif. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memfasilitasi dialog antara masyarakat pesisir dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka merumuskan kebijakan pemberdayaan, Bu? Itu misalnya kayak rapat bareng, pernah rapat bersama masyarakat. Ya, rapat bersama masyarakat, kita namanya itu musyawarah ya. Ada musyawarah biasa, ada musyawarah khusus. Tapi segala permasalahan di desa itu pasti kita musyawarah ya. Jadi hal apapun ya, hal apapun baik itu sosial masyarakat, ekonomi, intinya itu segala sesuatu yang apapun yang ingin kita bangun di masyarakat, itu kita rumuskan itu melalui musyawarah. Nah, jadi kita melibatkan semua stakeholder yang ada di desa. Jadi persoalan nanti mereka ada yang nggak datang atau ada yang datang, tapi tetap kita undang. Tapi sejauh ini, misalnya kita undang 60 orang, minimal itu 50 orang tuh pasti datang. Partisipasi masyarakat di sini juga cukup tinggi. Kenalkan diri dulu ya. Kenalkan diri, nama kita. Nama aja ya. Nama berapa yang aku tanya? Nama ya? Yang 7 ya? Panas. Kapan nggak anginnya? Gitu ya. ini aja. Baik Bu, perkenalkan nama saya Arik Prayoga. Nah, selanjutnya saya akan lanjut menanya, yaitu bagaimana dinamika hubungan antara lembaga pemerintah, masyarakat pesisir, dan LSM dalam pengelola sumber daya pesisir di Kabupaten Bintan. Kalau dinamika antara lembaga pemerintah dengan masyarakat ya, yang namanya dinamika itu pasti naik turun. Ya, ada yang pro, ada yang kontra, itu hal yang biasa di masyarakat. Tapi dengan ada yang pro, ada yang kontra ataupun naik turun tadi tidak menghambat suatu kegiatan. Sumber daya di sini kan mungkin baik itu sumber daya manusia mungkin ya.
pengelolaan sumber daya manusia ya. Nah, seperti itu dinamikanya tetap dapat untuk sumber daya manusia. Kalau pesisir tahu sendiri lah ya, mungkin kita berbeda dengan di kota ya. Sumber daya masyarakat di desa itu kan bukan ketinggalan jauh, tidak, mungkin agak kurang ya, pasti berbeda dengan di kota. Tapi untuk masyarakat sendiri, selagi kita untuk berbuat untuk kebaikan untuk masyarakat ya, itu tidak jadi suatu masalah. Posisi. Baik Bu, saya Rizka Besari akan melanjutkan pertanyaan dari Arik tadi. Bagaimana keberlanjutan di program kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah diterapkan di Kabupaten Binjai? Kalau untuk keberlanjutan dari program kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir berjalan ya, berlanjut. Tinggal masyarakatnya tadi lagi, desa lah namanya masyarakat, ada yang suka dan tidak suka, kemudian ada yang menjalankan dan tidak menjalankan. Tapi sejauh ini untuk kegiatan pemberdayaan itu memang berjalan, terutama misalnya untuk pembinaan ekonomi. Memang mungkin di sini fokusnya di Karang Taruna ya, seperti itu. Nah, walaupun Karang Tarunanya memang kurang aktif seperti yang disampaikan di awal tadi, jika ada suatu permasalahan yang harus dibahas bersama, mereka segera rapat koordinasi. Kemudian untuk pemberdayaan misalnya ekonomi, mereka juga berjalan. Misalnya dari desa itu kan memfasilitasi untuk program pemberdayaan masyarakat di desa itu, salah satu contohnya itu adalah bikin ikan. Nah, di sini juga pemuda-pemuda banyak mengakses itu. Jadi mereka juga aktif di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Meiza dari mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas FISIP dari Universitas Umrah Maritim Raja Ali Haji. Ini rekan saya. Nama saya Arik Prayoga, Bang. Dan saya Rizka Prisari.
Jadi kami tujuannya untuk mewawancara Abang ini sebagai Ketua Karang Taruna. Jadi boleh tak Abang perkenalkan dulu diri Abang, nama, habis itu jabatan Abang ke Karang Taruna itu apa? Baik, nama saya Rinaldi Pratama. Saya Ketua Karang Taruna. Ketua Karang Desa Dendon. Taruna. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan disampaikan ke Bang apa? Rinaldi Pratama. Bang Rinaldi Pratama, Rizka. Jadi gini Bang, tujuan kami wawancara nih untuk memenuhi tugas lapangan kami, tugas mata kuliah pemberdayaan masyarakat pesisir. Disuruh ke lapangan buat kegiatan Karang Taruna, kayak cari permasalahan apa aja yang ada di Karang Taruna ini, kayak hambatan-hambatannya juga. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami nak sampaikan ke Abang. Yang pertama itu kayak, apakah ada kegiatan yang telah dilakukan Karang Taruna ini untuk organisasi kepemudaan di Desa Dendun? Organisasi dari segi olahraga, baik keagamaan sudah terlaksana. Untuk kegiatannya itu apa aja Bang? Kalau untuk olahraga bola kaki, kalau untuk keagamaan latihan kompang. Kalau poli sering. Poli sering juga, kadang kalau ada turnamen baru kita anggarkan untuk Karang Taruna. Oh jadi ada administrasi yang kayak bikin proposalnya gitu tak Bang? Dari Iya, ada. dari pihak Karang Taruna ya? Iya. Terus tuh ada dampak kegiatan tersebut tuh ada kontribusinya nggak Bang buat masyarakat Desa Dendun tuh? Contohnya? Maksudnya dampak apa dari adegan volley itu berimpact kemana gitu, berefek kemana? Misalnya mahasiswa apa namanya, masyarakat pemuda-pemudi sendiri lebih aktif ke, atau jadi saling bersosialisasi ke? Iya, kalau untuk muda-muda, kalau untuk ke masyarakat ya tetap bersosialisasi mereka ke untuk itulah, untuk mana ya? Mana? Biasanya udah tinggal. Bang Firdaus tidak apa? Kita kan nunggu apa nih, nunggu atasan, bukan des macam mana. Kalau dia sama Bentar ya. Selanjutnya mau dilanjutkan teman kami ya Bang? Habis itu pemerintah setempat nih, pemerintah desa sini tuh berikan dukungan ke Karang Taruna tuh macam mana? Dengan macam mana? Memberikan dukungan. Maksudnya dia Kayak memfasilitasi ya atau gimana? mensupport dana, baik kita pergi keluar maupun kalau seandainya kita buka di dalam pun pemerintah membantu mensupport dari. tapi terbatas juga. Ya, sering-sering juga. karena kan tergantung Kepala kita desa. keluarnya. Ada tak dampak pengembangan kemitraan antara pemerintah desa sama Karang Taruna dengan pengembangan wisata? Dampak pengembangan. Pengembangan. Dari Karang Taruna untuk pengembangan wisata-wisata sini gitu. Nah, kalau untuk itu belum ada. Belum ada. Belum ada. Ini sih pena. Bentar ya Bang. Bang, kalau apa namanya, kan ada kegiatan voli, bola, itu proposalnya dari anggota Karang Taruna atau dari staf desa? Itu abang kadang tak paham juga kan. Maksudnya abang tuh Ketua Karang Taruna tuh atas nama aja. Kalau masalah yang proposal itu abang memang tak tahu. Kan ada anggota Bang. Mm. Strukturnya ada Bang? Struktur Karang Taruna. Kemarin pernah dibikin, cuma
tak berjalan sih, tak berjalan. Cuma kalau abang tengok abang aja yang selalu diharapkan, selalu ketua aja yang selalu dilibatkan kalau ada masalah. Sekretaris untuk ngajuin proposal gitu tak ada? Itu tak ada. Cuma struktur pernah dibikin kemarin pertama, cuma tak berjalan kalau struktur tuh. Berarti kalau misalnya ada kegiatan proposal tuh dari staf desa? Dia ni atas nama je. Moyo ni atas nama je. Nama dia. Sering kegiatan-kegiatan apa baik tu kan dia setiap tahun, setiap bulan anggaran keluar. Baru Tapi dari dia tidak pernah tahu. sebelum ini nak kembalikan memang SK Karang Taruna tu. Cuma belum naik ke kantor lagi. Semua dikelola desa. Dia tak pernah tahu. Atas nama je. Memang nak kembalikan memang sih, memang nak ngundur diri kan dari Ketua Karang Taruna dari kemarin. Cuma belum Dari dulu kembalikan sudah SK. dikembalikan ni SK-nya. Cuma atas nama Atas nama aja. je. Mula-mula desa semua. Abang, kami mau nanya nih. Jadi Karang Taruna nih hambatannya apa aja yang bikin Karang Taruna itu tidak aktif lagi? Hambatannya pertama kita tidak tahu Antara masalah desa dengan dia gitu. masalah anggaran, dana berapa kita tidak tahu. Jadi apabila suatu saat ada turnamen itu sejenis baik poli, baik bola kaki, kita tak tahu nih macam mana cara kita nak bergerak nih kan. Paling kita telefon Bukades minta minyak atau apa kan. Jadi kita nak mengakomodirnya anggaran ini kita sama sekali tidak tahu. Bukan di kita gitu. Berarti Anggaran tu berapa tak tahu. Bukan di kita. Jadi Nama aja Karang Taruna tapi tak suatu tahu. saat kita- Anggaran berapa tak tahu. macam ini kan, Dan ada ajar turnamen pun tak kan. tahu dia. Ini orang nak daftar. Kita pun pening juga, nanti nak telepon lagi Bukades. itu responnya Tanya. cepat atau lambat biasanya? Kalau respon tuh Lambat. tergantung juga kadang-kadang kan.